Kali ini kita akan membahas film bergenre drama komedi berjudul Yes Man yang rilis pada tahun 2008. Film diawali dengan seorang pria bernama Carl yang tidak sengaja menerima sebuah telepon dari temannya bernama Peter yang hendak mengajaknya untuk keluar ke sebuah bar. Awalnya Carl sempat menolak dengan beralasan sedang sibuk, padahal Carl hanya ingin menghabiskan waktunya dengan menonton film di rumahnya. Namun ternyata Peter sudah berada di depan toko kaset yang didatangi Carl dan akhirnya memaksa Carl untuk pergi ke bar yang sudah Peter persiapkan sebelumnya. Sesampainya di bar, mereka bertemu dengan teman lainnya yang bernama Rooney dan juga pacar Peter bernama Lucy. Tujuan dari Peter mengajak mereka bertemu karena ia ingin mengabari bahwa ia dan Lucy sudah resmi bertunangan dan akan mengadakan pesta beberapa hari kemudian. Tak lama setelah itu, Carl tak sengaja melihat mantan istrinya, Stephanie, yang tampak sedang bersama pria lain. Dan ketika Carl hendak pergi, Stephanie tiba-tiba menghampiri Carl, yang membuat Carl salah tingkah dan menyebabkan kekacauan di dalam bar. Keesokan harinya, ketika hendak berangkat bekerja, Carl dihampiri oleh tetangganya yang menawarkan sarapan untuknya. Namun Carl menolak dan langsung pergi meninggalkannya. Carl juga menolak brosur konser dari seorang penyanyi jalanan ketika ia sedang membeli kopi. Bahkan sesampainya di kantor, atasan sekaligus temannya bernama Norman mengajak Carl untuk ikut pesta kostum di rumahnya dan lagi-lagi Carl menolak ajakan tersebut. Carl juga bekerja sebagai seorang petugas kredit dan ia selalu menolak pengajuan kredit dari para nasabah yang datang ke tempatnya. Hingga suatu hari, ketika sedang istirahat, Carl bertemu dengan teman lamanya, bernama Nick, bercerita tentang kehidupannya, yang kini sudah berubah drastis setelah mengikuti sebuah seminar. Nick lalu memaksa Carl untuk pergi ke seminar tersebut dengan harapan agar kehidupan Carl juga bisa berubah seperti dirinya. Ketika pulang, Carl pun kembali menjalani hidupnya yang monoton, lalu menghabiskan waktunya dengan menonton film dan juga tetap menolak telepon dari Peter. Hingga Peter mendatangi rumah Carl dan mengungkapkan kekesalannya kepada Carl karena ia tidak datang ke pesta tunangan yang diadakan olehnya. Peter akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Carl karena sudah muak dengan Carl yang selalu mencari alasan dan berbohong setiap kali Peter menghubunginya. Tak lama setelah itu, Peter dan Rooney pun kembali ke rumah Carl dan menemukan Carl yang sudah meninggal di sofanya dalam kondisi mengenaskan. Namun ternyata, itu hanyalah Carl yang sedang bermimpi buruk. Dan ketika terbangun, Carl melihat brosur dari Nick sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke seminar tersebut. Sesampainya di sana, Nick pun langsung menghampiri Carl dan meyakinkannya bahwa hidupnya akan segera berubah setelah mendengarkan seminar dari pembicara di sana yang bernama Terence. Sebelum memulai seminarnya, Terence ingin menyambut peserta yang baru datang ke seminarnya tersebut dan sontak Nick langsung menunjuk Carl. Terence pun langsung mendatangi Carl dan Terence bisa mengetahui bahwa kehidupan Carl kini sangatlah monoton dan selalu membuat alasan untuk menghindar serta tidak memiliki pacar hingga saat ini. Terence selalu menyuruh Carl untuk membuat perjanjian dengannya agar Carl selalu menjawab yes di setiap kesempatan yang datang kepadanya. Dan jika Carl melanggar perjanjian tersebut dengan menjawab tidak, maka keadaan hidupnya seketika akan langsung menjadi kacau balau. Karena tidak ada pilihan lain, Carl pun terpaksa menerima perjanjian dari Terence dan orang-orang di sana pun bersorak untuk merayakan hal tersebut. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba ada seorang gelandangan yang meminta tumpangan kepada Carl untuk pergi ke sebuah taman. Awalnya Carl sempat ragu, namun Nick langsung meyakinkan Carl untuk mau mengantar gelandangan tersebut dan juga mengiyakan segala hal yang diminta oleh gelandangan itu. Mulai dari meminjamkan ponsel miliknya, hingga memberikan semua uangnya yang Carl miliki saat itu. Ketika hendak kembali, mobilnya tiba-tiba mati karena kehabisan bensin, sehingga Carl harus berjalan menuju pom bensin sambil mengoceh karena musibah yang ia alami. Padahal ia sudah mengiyakan seluruh keinginan gelandangan tadi sesuai yang diinstruksikan.
Sesampainya di pom bensin, Carl bertemu dengan seorang wanita bernama Allison, dan Carl pun menceritakan serangkaian musibah yang ia alami hingga bisa berakhir di pom bensin. Mendengar cerita dari Carl, Allison pun menawarkan tumpangan kepada Carl untuk mengantarnya kembali ke mobilnya. Di tengah perjalanan, Allison menyempatkan untuk foto bersama dengan Carl, dan sesampainya di lokasi, Allison pun memberikan foto tersebut kepada Carl, lalu pergi meninggalkannya di sana. Sejak saat itu, Carl akhirnya mulai percaya bahwa setiap kali ia berkata yes pada setiap kesempatan, maka hidupnya akan berangsur menjadi lebih baik. Ketika di kantor, Carl pun mempraktikkan kata yes tersebut, mulai dari menyetujui pengajuan nasabah yang ingin membuka bisnis kue. Carl juga akhirnya menyetujui undangan pesta kostum dari Norman yang akan diadakan di rumahnya, hingga membuat Norman tampak kaget sekaligus senang. Carl juga menambah kegiatan di luar rumahnya, seperti belajar bermain gitar, kursus menerbangkan pesawat, les bahasa Korea, dan juga ikut melakukan kegiatan sosial untuk gelandangan, hingga menerima brosur konser yang ia tolak selama ini. Malam harinya, Carl berangkat ke konser tersebut, dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui bahwa penyanyi dari band tersebut adalah Allison yang sempat membantu Carl kemarin. Selesai tampil, Allison pun menghampiri Carl, dan ketika Carl hendak menawarinya minum, Allison menolak tawaran Carl karena ia harus bangun jam 6 pagi besok untuk mengajar fotografi sekaligus berjogging. Allison kemudian mengajak Carl untuk ikut bersama dengannya besok pagi, dan Carl pun menyetujui ajakan dari Allison. Namun ketika Carl hendak tidur, Rooney tiba-tiba mengajak Carl untuk pergi ke bar, yang menyebabkan Carl datang menemui Allison dalam keadaan terlalu bersemangat akibat kebanyakan minuman energi. Carl yang terlalu bersemangat lalu berlari dan berfoto duluan, hingga akhirnya ia pingsan di tengah jalan, sehingga menjadi objek foto bagi Allison dan juga anggota lainnya. Ketika Carl sudah sadar, Allison berkata bahwa ia tertarik dengan gaya hidup Carl yang misterius dan sulit diprediksi. Namun menurut Allison, Carl juga adalah sosok yang sangat menyenangkan. Keesokan harinya, ketika sedang makan siang, Carl pun menceritakan pertemuannya dengan Allison kepada Peter. Lalu tak lama setelah itu, Lucy datang dan berkata bahwa teman-temannya tidak ada yang bisa mengadakan bridal shower untuknya. Peter lalu menyuruh Carl untuk mengadakan bridal shower untuk Lucy karena ia tahu bahwa Carl akan selalu menjawab yes untuk apapun itu. Malam harinya, Carl pun datang ke pesta kostum Norman bersama dengan Allison, dan mereka pun menonton film Harry Potter bersama di sana. Ketika dalam perjalanan pulang, Carl pun mengajak Allison ke sebuah tempat, dan di sana, Carl akhirnya mengungkapkan perasaannya, dan ternyata Allison juga mempunyai perasaan yang sama dengan Carl. Keesokan harinya, Norman berkata kepada Carl bahwa ada atasan dari kantor pusat yang sedang mencari Carl, karena Carl yang selalu menyetujui semua pengajuan pinjaman dari para nasabahnya tersebut. Diketahui Carl ternyata sudah menyetujui lebih dari 561 pengajuan, dan tanpa disangka, ternyata lebih dari 98% nasabahnya tersebut membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu, perusahaannya mendapatkan keuntungan yang cukup besar, sehingga Carl juga mendapatkan kenaikan jabatan untuk bekerja di kantor pusat. Sore harinya, Carl pun menemani Lucy untuk mencari baju pernikahannya, namun pegawai di sana yang berasal dari Korea tampak menjawab pertanyaan mereka dengan sinis. Carl pun berusaha menghibur pegawai tersebut menggunakan bahasa Korea yang sempat Carl pelajari kemarin, dan akhirnya pegawai tersebut luluh dan mau melayani Lucy. Tak lama setelah itu, ada seorang pria yang hendak melompat dari kamarnya, dan lagi-lagi, berkat les gitar yang ia ambil kemarin, Carl pun berhasil menyelamatkan pria tersebut dengan mengajaknya bernyanyi. Beberapa hari kemudian, Carl tiba-tiba mengajak Allison untuk liburan spontan dan pergi kemanapun pesawat berikutnya akan menuju. Mereka pun sampai di Nebraska dan mulai berkeliling di sana, seperti mengunjungi museum telepon, pergi ke lapangan tembak, dan juga menonton pertandingan football di sana. Ketika hendak kembali,
Karena tiba-tiba hujan deras, mereka pun berteduh di sebuah tempat, dan di sana, Allison berkata kepada Carl bahwa ia mencintainya dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Carl pun menerima tawaran dari Allison, meskipun awalnya ia tampak ragu, karena itu adalah keputusan yang cukup vital dan sangat penting di hidupnya. Sesampainya di bandara, Carl tiba-tiba didatangi oleh 2 orang polisi yang menuduh Carl adalah seorang teroris karena beberapa kegiatan yang ia lakukan, seperti belajar bahasa Korea, belajar menerbangkan pesawat, dan lain sebagainya. Carl yang kebingungan, lalu meminta bantuan Peter yang merupakan seorang pengacara, dan Peter pun menjelaskan bahwa Carl mengikuti sebuah seminar yang mengharuskan ia menjawab yes untuk setiap kesempatan. Allison yang mendengar hal tersebut langsung marah kepada Carl, karena ia menganggap semua hal yang mereka lakukan selama ini hanya karena Carl yang harus menjawab yes. Allison pun langsung pergi meninggalkannya, dan sejak saat itu, mereka berhenti berhubungan dan menjalani kehidupan mereka masing-masing, seperti biasanya. Hingga suatu hari, Stephanie menelpon Carl untuk menemuinya, dan bercerita bahwa ia baru saja putus dengan pacarnya, namun karena terbawa suasana, Carl pun terpaksa menolak permintaan Stephanie. Kesialan pun langsung mulai menimpa Carl, mulai dari lift yang tiba-tiba rusak, hingga mobilnya yang harus diderek akibat parkir sembarangan. Oleh karena itu, Carl pun langsung menemui Terence, namun karena Carl tiba-tiba muncul di mobilnya, Terence pun terkejut, dan mereka pun mengalami kecelakaan. Ternyata tujuan Carl menemui Terence, yaitu ia ingin meminta Terence menghapus perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya. Terence lalu menjelaskan bahwa Carl salah paham dalam menggunakan kata yes tersebut, seharusnya kata itu digunakan untuk membuka diri kepada orang-orang, dan keputusan apapun itu harus berdasarkan kata hati, bukan karena keterpaksaan. Mendengar hal tersebut, Carl pun langsung kabur dari rumah sakit dan berangkat untuk menemui Allison untuk menjelaskan bahwa ia telah lalai dalam menggunakan kata yes tersebut. Namun hidupnya juga kini lebih terbuka sejak menggunakan kata yes, dan berkat hal tersebutlah ia bisa dipertemukan dengan Allison dan berhasil jatuh cinta dengannya. Setelah mendengar penjelasan dari Carl, Allison pun akhirnya luluh dan memutuskan untuk menerima Carl kembali. Di akhir cerita, tampak Carl dan Allison yang mengadakan acara donasi besar-besaran untuk para gelandangan di jalanan. Dan begitulah akhir cerita dari film Yes Man. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.